Shalom umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah keluarga hari ini 13 Februari 2021. Apa kabarnya hari ini? Tentunya harapan kita bersama, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita naikkan pujian dari NKB 194. Kita menyanyikannya 3 bait. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, segala ungkapan syukur Tuhan, kami panjatkan kepadamu Tuhan. Buat tangan kasih pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini biarlah kuasa-Mu boleh hadir untuk memimpin kami, untuk mendengar firman yang dari Tuhan. Biarlah firman itu bukan saja kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa keluarga. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang nasib. Firman Tuhan berdasarkan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah dongeng kuno dari negeri Tiongkok. Dongeng ini sudah sangat terkenal sekali. Dongeng ini menceritakan tentang seorang petani miskin yang tinggal dengan seorang putranya. Mereka berdua setiap hari bekerja keras bersama dan mereka memiliki seekor kuda. Mereka pergi ke ladang,
dan pergi ke pasar dengan pedatinya yang ditarik oleh kuda itu. Kemudian pada suatu hari kuda mereka hilang. Rupa-rupanya kuda mereka melarikan diri ke hutan. Para tetangga berdatangan dan berkata, "Aduh, sungguh nasib buruk ya Pak." Sang petani menjawab, "Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?" Beberapa hari kemudian, kuda mereka kembali dan membawa beberapa ekor kuda betina yang liar dari hutan. Dengan demikian, mereka punya beberapa ekor kuda baru. Para tetangga berdatangan dan berkata, "Wah, sungguh nasib baik." Sang petani menjawab, "Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?" Putra petani harus menjinakkan para kuda betina yang baru datang dari hutan. Ketika sedang melatih kuda liar itu supaya kuda itu bisa dipakai, dimanfaatkan, mereka tidak liar lagi. Ketika menjinakkannya, ia terjatuh sehingga kakinya patah. Para tetangga yang mendengar berita berdatangan dan berkata, "Kali ini benar-benar nasib buruk." Petani kembali menjawab, "Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?" Saudara, beberapa minggu kemudian pemerintah memerintahkan seluruh pemuda di desa itu untuk ikut menjadi tentara untuk dilatih berperang. Para orang tua menjadi sedih karena harus kehilangan anak lelaki mereka yang harus pergi ikut wajib militer. Karena anak petani yang kakinya patah jatuh dari kuda liar itu belum sembuh, maka ia tidak memenuhi syarat wajib militer. Para tetangga datang dan berkata pada petani itu, "Ternyata kamu mendapat nasib yang baik." Petani itu berkata, "Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak menduga bahwa di balik hal yang dianggap buruk, kadang-kadang ada kebaikan. Sebaliknya, hal yang dianggap baik bisa mendatangkan hal buruk di kemudian hari. Tak ada yang tahu apa yang akan kita alami di masa depan kita. Dan banyak orang memiliki rasa takut, rasa khawatir dalam menghadapi masa depan yang tidak dapat kita lihat di masa kini. Karena rasa khawatir manusia, maka tidak sedikit orang yang sengaja mencari peramal atau membaca ramalan, entah ramalan bintang atau zodiak, ramalan garis tangan, atau sio, atau yang lain lagi. Dan seperti saat-saat ini, ketika pergantian tahun baru lunar atau tahun baru Imlek, banyak ramalan berdasarkan sio. Ada yang mencari tahu bagaimana sio saya di tahun kerbau ini, bagaimana nasib saya di tahun ini. Ada pula yang berkata, ini hanya sekedar iseng membaca ramalan. Tetapi tidak sedikit setelah membaca ramalan, orang itu sangat terpengaruh. Mereka menjadi makin takut dan khawatir kalau mereka membaca ramalannya buruk. Dan mereka merasa sedikit gembira dan terhibur atau menghibur diri sendiri kalau ramalannya bagus. Di balik membaca dan mencari ramalan, sebenarnya mereka memiliki rasa takut dan khawatir terhadap hari depan mereka, atau mereka kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Tetapi sejauh mana kita percaya bahwa Tuhan memberi hari depan yang penuh harapan kepada kita umatnya. Tuhan tidak memberikan rencana yang mencelakakan kita. Kita yang harus berjalan bersama Tuhan menurut jalan yang Tuhan telah sediakan buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang mengeluh kepada sahabatnya. Coba bayangkan, dulu saya tidak mampu membawa suami saya berobat karena tidak adanya biaya.
Suami saya menderita sakit, ada benjolan di perutnya. Sekarang setelah kami punya kartu BPJS dan dapat pergi berobat, dokter mengatakan sudah sangat terlambat. Bapak mengidap kanker stadium 4. Dokter sudah angkat tangan. Katanya tinggal menunggu waktu. Mengapa Tuhan memberi nasib seburuk ini kepada kami? Ibu itu meratap, antara sedih dan marah. Lalu sahabatnya berkata, "Bu, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan mengatakan nasib ibu buruk. Tuhan tidak pernah memberi nasib yang buruk. Kitalah yang sering tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan." Ibu itu kembali meratap, "Apa namanya kalau bukan nasib buruk?" Saudara, tidak semua masalah dapat kita selesaikan dengan baik. Tidak semua kesulitan dapat kita peroleh jalan keluarnya. Tidak semua penyakit dapat disembuhkan. Tidak semua doa kita terjawab seperti yang kita harapkan. Benarkah itu karena nasib kita buruk? Apakah di saat kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, sembuh dari sakit, sukses dalam bisnis, keluarga kita berkecukupan, semua anggota keluarga menyayangi kita, lalu kita berkata, "Nasib saya memang benar-benar baik." Tuhan mengasihi kita, baik ketika kita dalam keadaan yang kita anggap baik, atau dalam keadaan yang kita anggap kurang baik atau bahkan tidak baik. Hanya kitalah yang belum mengetahui rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Ketika kita sedang tertekan, meragukan jalan hidup kita, atau merasa nasib kita buruk, ingatlah akan firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita masih merasa khawatir dan takut akan masa depan kita, mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan mengatakan nasib kita buruk. Kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan buat kita. Yang jelas, Tuhan merancangkan hari depan kita yang penuh damai sejahtera. Karena itu, mari kita terus-menerus berjalan di jalan Tuhan, di jalan yang telah Tuhan sediakan. Jangan percayai ramalan, tapi percayalah pada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita datang untuk bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kembali kami anak-anak-Mu, keluarga yang berada di tempat masing-masing datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, kami seringkali masih belum hidup dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni dan layakkan kami ya Tuhan, sehingga kami juga boleh layak untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami juga boleh memiliki kedekatan sebagai seorang anak dengan Bapa kami yang terkasih yang dan penyayang. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami lemah tubuh karena sakit. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih mengalami sakit akibat virus COVID-19, juga akibat penyakit-penyakit yang lain, juga saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh karena usia mereka. Kiranya Kau sendiri yang akan berbelas kasih kepada mereka ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan pemulihan, pengharapan, dan juga kekuatan di dalam menghadapi sakit penyakitnya ya Tuhan.
Kiranya Tuhan sendiri akan berbelas kasih kepada mereka, Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik kepada mereka, Tuhan sendiri akan memberikan pemulihan dan kekuatan. Biarlah melalui tangan-tangan dokter yang merawat, melalui keluarga yang boleh mengasihi, mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang mereka boleh rasakan. Saat ini ya Tuhan, biarlah Kau sendiri akan senantiasa memberkati dan memberikan pemulihan kepada mereka. Pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan, kalau vaksin COVID-19 juga boleh mulai dijalankan dan diberikan di negara ini. Biarlah melalui vaksin ini juga boleh memberikan satu harapan untuk pemulihan akan kondisi pandemi ini ya Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami kesendirian di tengah kehidupannya. Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami, para janda, duda, juga untuk mereka yang yatim piatu. Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka juga boleh merasakan sukacita bersama dengan Engkau. Mereka tidak sendiri, Tuhan sendiri akan menopang, memberikan kesejahteraan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu, kiranya Kau sendiri akan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Juga untuk anak-anak-Mu yang masih studi, Tuhan sendiri akan berikan kepandaian, kecerdasan untuk tetap berfokus dan juga bersukacita menghadapi pendidikan di masa-masa ini ya Tuhan. Pada saat ini kami juga rindu berdoa Tuhan, kalau pada minggu yang akan datang kami akan memasuki masa Prapaskah. Kiranya Kau sendiri akan memberkati, biarlah kami juga boleh mempersiapkan hati, pikiran kami, sehingga kami juga boleh memasuki masa penghayatan Paskah ini dengan hati yang siap. Biarlah melalui kegiatan Rabu Abu yang akan diadakan pada hari Rabu nanti secara online, kami juga boleh merasakan dan memulai setiap penghayatan kami akan wafat dan kebangkitan Kristus. Pada saat ini berkati juga ya Tuhan untuk panitia Paskah, di dalam mereka boleh mempersiapkan diri untuk acara-acara Paskah nanti. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan di dalam pelayanan, juga kerjasama yang baik satu dengan yang lain, sehingga pelayanan ini juga boleh dapat dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu, GKI D5, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap program, di dalam setiap apapun yang direncanakan, Tuhan sendiri akan campur tangan di dalamnya. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap kehidupan setiap kami masing-masing. Tengoklah hati kami ya Tuhan, ketika kami juga memiliki kerinduan yang kami sampaikan secara pribadi di hadapan-Mu, Kau sendiri akan mendengarkannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kita telah menyelesaikan doa keluarga kita pada hari ini. Ingatlah dan tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menuntun kita dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita di masa yang sulit seperti saat ini. Sebagai penutup, mari kita angkat pujian dari NKB 196, bait yang pertama dan kedua. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu
Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesukaan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa